Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran dari hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ke-6, subtema 4 pembelajaran 1 dan 2. Untuk materi ini bisa anak-anak baca dari buku paket halaman 155 sampai dengan 174. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang sungguh luar biasa baik untuk kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru, nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih karena pada pagi hari ini, kami Engkau perkenankan kembali untuk mengikuti pembelajaran daring. Sertai dan berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar apa yang akan kami pelajari hari ini benar-benar dapat kami mengerti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menemukan kalimatnya dalam teks. Yang kedua, siswa dapat membandingkan berat benda. Yang ketiga, siswa dapat berkreasi membuat hiasan dari bahan buatan. Yang keempat, siswa dapat mempraktekkan gerakan keseimbangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran dari hari ini, kita akan melaksanakan renungan harian APP dulu. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 11 sampai dengan 12. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Renungan hari ini, dalam hidup ini ada saat di mana kita harus meminta, dan sebaliknya ada saat kita harus memberi. Tuhan tahu yang baik bagi kita yang mau meminta kepadanya. Mungkin kita berpikir, tanpa berkata pun sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita berani meminta dan berani menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita senantiasa bersyukur atas apa yang kita terima dari Tuhan, dan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan berarti suatu kalimat di mana kita menanyakan tentang sesuatu hal atau tentang cara atau tentang tempat dan masih banyak lagi. Kalimat pertanyaan itu diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Apa saja contoh-contoh kata tanya itu? Ada kata mengapa, di mana, bagaimana, siapa, kapan, dan apa. Masing-masing kata tanya ini memiliki kegunaan atau fungsinya masing-masing. Mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan, di mana untuk menanyakan tempat, bagaimana untuk menanyakan cara atau proses, siapa untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu, apa untuk menanyakan sesuatu hal. Nah, berikut ini merupakan contoh kalimat pertanyaan. Yang pertama, apa yang sedang kau lakukan, Benny? Ini diawali dengan kata tanya, menggunakan huruf besar, diakhiri dengan tanda tanya. Siapa yang mengantarmu ke sekolah tadi pagi, Siti? Mengapa kamu tidak ikut bermain bersama kami, Edo? Bagaimana hasil ulanganmu, Lani? Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini, semua kalimat pertanyaan diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kemudian kita akan belajar membandingkan berat benda dengan menggunakan simbol. Tanda seperti ini artinya lebih berat atau lebih besar. Tanda yang ini artinya lebih ringan atau lebih kecil. Tanda ini artinya sama berat. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam soal. Ada pupuk beratnya adalah 5 kg dan ada pupuk beratnya 5 ons dan 5 ons. Ini berarti 5 kg, yang ini beratnya ada 10 on. Kita akan bandingkan 5 kg titik-titik 10 on. Nah, untuk membandingkan ini belum bisa langsung kita kerjakan. Caranya, karena satuan di sini belum sama, ini kilogram, ini ons, tentunya kita samakan dulu satuannya. Nah, kita sepakati kita ubah ke dalam satuan ons ya anak-anak. Nah, 5 kg ini kita ubah ke ons. 5 kg itu sama dengan 5 kali 10, jawabannya adalah 50 ons.
Yang ini tetap karena satuannya sudah on, berarti ini 10 on. 50 ons titik-titik 10 ons, berarti 50 ons lebih berat dari 10 on. Nah, lebih berat tadi simbolnya adalah seperti ini. Nah, 5 kg lebih berat dari 10 on. Nah, soal yang kedua, ini ada sekarung seikat benda beratnya 2 kg, ini seikat benda beratnya 2 hektogram. Hektogram itu sama dengan ons ya anak-anak. Berarti ini 2 kg titik-titik 2 hektogram atau ons. Nah, karena satuannya belum sama, kita samakan dulu. Kita sepakati, kita ubah aja menjadi ons atau hektogram. 2 kg itu sama dengan adalah 20 ons. Ya, 20 ons. Berarti 20 hektogram atau 20 ons titik-titik 2 ons. Nah, berarti 2 kg lebih berat dari 2 hektogram. Simbolnya adalah seperti ini. Hektogram ini sama dengan ons anak-anak. Ya. Nah, kemudian kita akan belajar membuat karya hiasan vas bunga. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah karton bekas tisu gulung. Ya, karton bekas tisu gulung, kemudian kertas warna, lem kertas, pensil, dan gunting. Nah, nanti karya hiasannya seperti ini. Ini adalah karton bekas tisu gulung, ini adalah hiasannya menggunakan kertas warna. Cara membuatnya, siapkan karton bekas tisu gulung. Kemudian kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. Jadi seandainya tidak ada karton bekas tisu gulung, bisa membuat sendiri dari gulungan kertas. Kemudian hiaslah kertas karton bekas tisu gulung itu dengan hiasan kertas warna. Buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Guntinglah gambar hiasan tadi, kemudian tempelkan kertas warna itu dengan hati-hati membuat pola tertentu. Jadi ini bahan dasarnya adalah bahan buatan. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang gerakan keseimbangan. Gerakan keseimbangan itu berarti untuk melatih keseimbangan tubuh kita. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Kemudian Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Kemudian Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. 1, 2, dan 3 ini merupakan contoh gerakan keseimbangan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa kalimat pertanyaan itu harus diakhiri dengan tanda tanya dan diawali dengan kata tanya. Untuk membandingkan berat benda harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Hiasan vas bunga dari kertas bekas tisu. Gerakan keseimbangan untuk melatih keseimbangan tubuh kita. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pertanyaan refleksi. Silakan anak-anak pejamkan mata, kita akan menjawab pertanyaan refleksi hari ini. Apakah yang anak-anak sudah lakukan dalam pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak tadi sudah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan jawab pertanyaan itu di dalam hati kalian masing-masing. Kemudian untuk aksi nyata kita pada hari ini, jika kalian bertanya dengan orang lain, bertanyalah dengan sikap dan bahasa yang santun. Kemudian untuk penilaian hari ini, silakan nanti anak-anak lihat buku paket halaman 172 sampai dengan 173. Kerjakan Ayo Berlatih halaman 172 sampai dengan 173. Lengkapi kalimat tanya dengan kata tanya yang tepat. Silakan ini dikerjakan, kemudian ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, ditulis dengan menggunakan kalimat yang lengkap. Itu untuk tugas tematik hari ini. Nah, anak-anak, pembelajaran cukup sekian. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekedar mengingatkan lagi anak-anak, silakan anak-anak bisa berinteraksi dengan sekolah kita, bisa melalui Facebook, Instagram, YouTube, ataupun website sekolah. Alamatnya adalah ini. Untuk Facebooknya adalah Kanisius.Sumberjo, Instagramnya SDK Sumberjo, YouTube-nya adalah SD Kanisius Sumberjo 02. Kemudian untuk website sekolah kita adalah ini, www.sdkanisiussumberjo02.sh.id. Boleh tunggu tautan kalian dalam 4 alamat tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.